yang berada di rumah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian semua berserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, demikian juga ibu di sini. Alhamdulillah ibu saat ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa menyapa kalian pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, ibu pada kesempatan ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi bersama yang berjudul moderasi beragama. Namun anak-anak, sebelum ibu menyampaikan materi, ibu perlu juga memperkenalkan diri. Walaupun mungkin di antara kalian banyak yang sudah mengenal ibu, barangkali ada yang sudah jadi tetangga dan sebagainya. Tetapi alangkah baiknya ibu tetap memperkenalkan diri. Jadi nama ibu adalah Habibah. Ibu di sini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Jadi nanti kalian kalau sudah duduk di kelas 6, maka kalian akan bertemu dengan ibu. Karena ibu memegang pelajaran semua mata pelajaran agama, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam. Itu ibu yang pegang ya. Nanti sampai jumpa di kelas 6 ya. Nah, untuk sekarang ini silahkan kalian dengarkan dulu sedikit materi dari ibu ya. Nah, anak-anak, mungkin kalian kan rata-rata sudah tamat dari RA nih, sudah tamat TK ya. Jadi sudah pasti kalian dulu ketika di RA diajarkan apa itu ada berapa macam itu agama ya, ada berapa macam agama yang diakui di Indonesia. Nah, jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 macam agama anak-anak. Yang pertama itu agama Islam sesuai keyakinan kita ya. Yang kedua agama Kristen Protestan. Yang ketiga agama Kristen Katolik. Yang keempat agama Buddha. Yang kelima agama Hindu. Yang kelima dan yang keenam adalah agama Konghucu. Anak-anak, berbicara tentang agama pasti memiliki tata cara beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Dan memiliki juga tempat ibadah masing-masing. Seperti agama Islam. Nah, agama Islam itu tempat ibadahnya namanya masjid. Ya anak-anak ya, siapa yang sering ke masjid? Ini gambar masjid ya. Nah, kemudian ada agama Kristen Protestan. Apakah nama tempat ibadahnya? Tempat ibadahnya namanya gereja. Anak-anak, ini gambar gereja. Kemudian ada namanya agama Kristen Katolik. Mana tempat ibadahnya? Kristen Katolik ini tempat ibadahnya namanya gereja kapel anak-anak ya. Ini gambarnya. Kemudian yang keempat, agama Buddha anak-anak. Agama Buddha pun memiliki tempat ibadah yang namanya wihara. Ini gambar wihara ya. Kemudian yang kelima adalah agama Hindu anak-anak. Agama Hindu memiliki tempat ibadah yang namanya pura atau pura. Ini gambar pura anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Konghucu ini baru diresmikan beberapa tahun saja anak-anak. Agama Konghucu ini tempat ibadahnya adalah namanya kelenteng anak-anak. Nah, ini masalah bermacam-macam agama dan tempat ibadahnya anak-anak. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang agama anak-anak, bagaimana caranya kita hidup berdampingan dengan berbagai macam agama? Karena di Indonesia sangat banyak agama anak-anak, ada 6. Jadi kita berdampingan dengan agama lain itu kita harus saling menghormati. Jadi anak-anak ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa kita berdampingan dengan umat yang berbeda agama itu harus saling menghormati. Jadi bagaimana contohnya kita saling menghormati? Contoh, ketika ada perayaan penyepian, itu perayaan hari raya bagi umat Hindu. Karena kita di sini berdampingan dengan umat Hindu, maka kita harus menghormati beliau. Ketika perayaan Nyepi, jadi kita tidak boleh berkeliaran di jalan raya, apalagi sampai bersepeda. Karena itu akan sangat mengganggu mereka yang lagi beribadah. Dan itu apa akibatnya kalau kita melanggar? Akibatnya adalah akan menimbulkan keributan ya anak-anak. Kalau sudah terjadi keributan, orang tua dengan orang tua akan bertengkar, lama-lama akhirnya akan terjadilah perang. Jadi bahaya anak-anak.
Jadi oleh karena itu sekarang Ibu berpesan kepada kalian semua, mari kita jaga, kita saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita tinggalkan dulu berbagai macam agama itu. Nah, kita berbicara tentang agama Islam dulu, anak-anak. Setahu Ibu, kalian pasti sudah tahu. Kalian sudah tahu, mungkin diajarkan di TK dulu. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5, anak-anak. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Ada berapa sholat anak-anak kita sehari semalam? Berapa kewajiban kita sholat? Sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, anak-anak. Yang pertama subuh, kedua zuhur, ketiga sholat asar, keempat sholat maghrib, dan kelima adalah sholat isya. Itu rukun Islam yang kedua. Kemudian rukun Islam yang ketiga. Apa rukun Islam yang ketiga? Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat atau membayar zakat, anak-anak. Zakat ini diwajibkan bagi yang mampu atau punya kelebihan rezeki. Dan yang keempat adalah apa, anak-anak? Berpuasa di bulan Ramadan. Ini bulan yang paling kalian tunggu-tunggu yang pasti ya. Dan yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu, bagi yang sehat jasmani rohaninya dan punya kelebihan rezeki untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Nah, itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan dalam kesempatan Matsama di hari ketiga ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.